di surga kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sungguh baik bagi kami, di mana hari-hari yang sudah kami lalui, Tuhan selalu memberkati kami, baik dalam pekerjaan maupun dalam usaha, dan juga Tuhan memberkati kami di keluarga kami masing-masing dengan keadaan yang baik. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan sampai saat ini selalu memperhatikan kami, sehingga kami boleh teringat kepadamu dan kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, kita hari ini bisa bertemu kembali. Saya ingin share cerita sedikit sih. Sebenarnya hari ini saya masih agak kurang sehat ya. Ini kita, Tuhan yang nggak pernah melupakan kita, Tuhan yang selalu memegang kita supaya kita nggak terombang-ambing. Ya, kita akan naikkan pujian Tak Kulupakan Engkau.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Engkau Allah yang bertahta di tempat yang sangat tinggi, namun Engkau menilai kami umat-Mu di bumi ini. Engkau Allah bukan Allah yang jauh, tapi Engkau Allah yang dekat, Allah yang selalu mau mendengarkan keluh kesah harapan kami, cerita kami, minta tolong. Engkau Allah yang bukan hanya sekedar memberikan perintah, namun menyertai kami senantiasa. Dan Engkau sendiri yang berjanji untuk membuat kami berhasil sesuai dengan maksud-Mu menciptakan kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi ini kami mau berdiam diri di hadapan-Mu, mendengarkan maksud-Mu bagi kami hari ini. Allah Roh Kudus, penuhi hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengar suara-Mu dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, agar apa yang berasal dari Engkau saja yang akan Dia sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat datang kembali pada keluarga kakak kami, Bung Cadat dari kampung. Mari kita baca firman Tuhan dari Yesaya 43 ya. Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Yesaya 43 ayat 1 sampai 2. Jadi coba duduk yang rapi. Oke, seperti biasa kita akan baca dengan suara keras tapi temponya perlahan. Demikian firman Tuhan 3, 2, 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah panggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, coba kita perhatikan betapa indahnya firman Tuhan ini. Pertama, Tuhan bilang menyebut Yakub. Yakub si penipu ya, Yakub si penipu. Tuhan bilang Tuhan yang membentuk Yakub, yang menciptakan Yakub. Kemudian Tuhan juga menyebutkan nama baru Yakub, yaitu Israel, umat pilihan Allah, yang membentuk engkau hai Israel. Dan kita, Anda dan saya orang percaya, ya juga mewarisi janji ini, karena kita ini Israel perjanjian baru. Israel perjanjian lama, umat yang dipilih Allah. Mulai dari Abraham tuh, karena imannya, percayanya, kita umat pilihan Allah, perjanjiannya baru, bukan dari Abraham, tetapi dari iman percaya kita kepada Yesus, Anak Allah yang hidup. Sama-sama umat pilihan Allah. Nah, kalau umat pilihan Allah, Bapak Ibu, itu berarti bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Itu jangan pernah kita lupakan, Bapak Ibu. Karena kalau kita yang memilih Allah, itu
berdasarkan kebaikan kita, berdasarkan kelihayan kita. Kita mampu memilih yang benar. Tetapi bukan itu. Yang benar adalah Allah yang memilih kita. Artinya kita ini bukan karena kita baik, ya, kita menjadi orang percaya, tapi semata-mata karena keputusan Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Yang jahat ini, yang gak layak ini. Saya sering bilang, saya ini tahu persis siapa saya. Orang lain melihat saya itu yang baik-baiknya saja. Ya memang saya setia dari muda sampai dengan sekarang ya. Nah Tuhan. Tapi saya tahu siapa diri saya. Dan semakin saya tua, semakin saya menyadari betapa beruntungnya saya. Kok bisa ya Tuhan memilih saya? Ya, jangan pernah lupa. Ya, yang muda-muda tuh. Kakak Michael, ya, saya baru sadar, oh kakak namanya ya, bukan mas. Bung Melki. Sampai kalian tua ingat itu. Tuhan yang memilih kalian, sama seperti Tuhan memilih saya dari sejak muda, bukan karena kebaikan saya. Oke? Setuju? Ya, jadi sama kiri kanan bilang, saya beruntung dipilih Tuhan. Ya, itulah beruntungnya. Kata beruntung bagi Tuhan bukan kebetulan. Tidak seperti cara pikir dunia. Karena beruntung bagi kita adalah kita beruntung Tuhan memilih kita. Bagi orang lain berlaku hukum tabur tuai. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, tugasmu adalah belajar dengan keras. Sama seperti saya panggil diri saya Dedi kan, Dedi bekerja keras. Tapi berkatnya bukan dari kerja keras kita itu. Berkatnya adalah semata-mata kasih karunia Allah. Kalau hanya tabur tuai, orang nggak perlu percaya sama Tuhan. Orang kerja keras, Tuhan itu adil. Pasti dia akan dapatkan hasil kerja kerasnya. Tetapi kita, orang percaya, nggak mau kita hukum tabur tuai. Kita meminta belas kasih Tuhan, karena itu jauh lebih tinggi dari sekedar tabur tuai. Itulah mujizat yang kita terima. Amin. Bahkan soalnya amin. Haleluya. Nah, demikian pula dalam firman Tuhan yang kita baca ini. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Begitu penyertaan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, semuanya itu berjalan. Semuanya itu sedang dalam perjalanan. Nah, seperti kisah keluarga Menatulan tadi, hidup kita ini, orang percaya, itu adalah sebuah ziarah pulang kampung. Hidup kita ini adalah perjalanan pulang kampung. Pulang kampung mana? Kampung kita di surga. Kita bukan berasal dari dunia. Kita ini berasal dari surga. Hidup kita ini perjalanan pulang kampung. Cuma bedanya, Bung-Cara Kapten, nggak balik lagi ke Jakarta. Kita perjalanan pulang ke surga dan hidup bahagia di sana. Nah, kita itu perjalanan ke atas. Nah, Yerusalem itu terletak di atas bukit. Makanya dalam lagu-lagu di Mazmur itu kita naik ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion. Kita ini berjalan mendaki. Makanya firman Tuhan bilang, jangan pikirkan perkara-perkara yang di bawah, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita butuh uang untuk hidup di dunia ini. Tetapi itu
yang kalau kita serius mempelajarinya, semua itu bicara mengenai investasi surga. Apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, untuk investasi kita di kampung halaman kita, bukan di sini. Karena nantinya kita akan tinggalkan dunia ini, kita mudik ke kampung kita. Amin. Dan Tuhan berjanji dalam perjalanan kita kembali ke kampung kita itu, Tuhan akan sertai kita. Kalau kita melihat tadi, bukannya kita tidak melihat api, betul? Tapi Tuhan akan melindungi kita dari api. Bukannya kita lepas dari gelombang, enggak. Tapi Tuhan sertai dan Tuhan lindungi, sehingga kita tidak tenggelam. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalani perjalanan kita pulang kampung ini. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya. Jadi ada contohnya perjalanan mudik ini bersama dengan Tuhan Yesus. Hadiahnya sudah jelas di sana, ada jaminan. Tapi kita ingin menikmati loh perjalanan pulang kampung kita ini dalam penuh sukacita. Amin. Bukan dengan kekalahan demi kekalahan. Bukan. Kita ingin perjalanan pulang kampung kita ini kita nikmati dengan sukacita. Amin. Nah, perhatikan ya. Kita sudah berjaminan di surga selama kita tidak mengkhianati Tuhan, selama kita tidak meninggalkan Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan ya bukan salah Tuhan loh. Yaitu bedanya kita dengan aliran gereja tertentu, ya. Bahwa keselamatan tidak hilang. Memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kalau kita mau meninggalkan Tuhan, masa Tuhan maksa? Ya. Nah, mari kita selama perjalanan pulang itu kita menikmati kemenangan. Yang pertama, agar kita bisa menikmati kehidupan yang penuh kemenangan, kita harus menyerahkan tata hidup kita kepada Roh Kudus. Ya. Mari kita baca Efesus 5 ayat 18. Saya minta tolong para wanita untuk membacanya. Efesus 5 ayat 18. Sudah? Ya, baca ya, wanita. 3, 2, 1. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu, hidup kita itu kayak gelas, hati kita ini kayak gelas. Saya sudah sering kali kan ngomongannya, gelas itu harusnya penuh dan pasti penuh. Harusnya penuh dengan air, betul? Tapi kalau airnya sedikit, bukan berarti gelas itu kosong loh. Gelas itu tetap penuh, cuman airnya dikit. Sisanya apa? Udara. Betul kan yang masih sekolah? Jadi gelas itu selalu penuh. Hati kita juga begitu. Kalau kita ingin menikmati perjalanan bersama Tuhan dengan baik, maka izinkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Izinkan Tuhan yang memenuhi pikiran kita. Izinkan Tuhan yang memenuhi hati kita. Sehingga segala sesuatu yang kita pikirkan, itulah pikiran dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita rasakan, itulah yang dirasakan Tuhan. Tapi kalau kita mau menjalankan hidup sesuai dengan keinginan hati kita sendiri, itu sama saja kita tidak membiarkan gelas kita itu penuh. Tuhan, kamu segini saja ya. Saya masih ingin kenikmatan hidup dunia. Biarkan saya kuasai yang sedikit ini, supaya saya masih bisa menikmatinya. Dari sakit buat kesenangan kita. Padahal kalau kita ingin hidup berbahagia, kita serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Makanya firman Tuhan ini bicara penuh.
oleh anggur, jangan penuh dengan hawa nafsu duniawi, tetapi penuh dengan Roh Kudus. Yang membuat kita menang bukan kekuatan kita. Yang membuat kita menang adalah kalau kita serahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan pimpin. Semakin kita ingin menahan pimpinan Tuhan dalam hidup kita, semakin kita mengizinkan diri kita untuk menderita. Efesus 1 ayat 11 sampai 12. Ulangi lagi. Efesus 1 ayat 11 sampai 12. Lalu sambung ayat 14. Saya baca ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menjadi bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu, berbahagialah kita bila dipilih Tuhan, karena ketika kita dipilih Tuhan, kita sudah memulai perjalanan bersama dengan Tuhan. Yang menjadi jaminannya siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang menemani perjalanan kita pada Tuhan. Dan kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, bukan dengan kerja keras kita, tetapi dengan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan membersihkan segala sesuatu yang kotor dari hidup kita. Izinkan Tuhan untuk memberitahu kita meninggalkan hal-hal yang akan menjadi beban buat kita. Izinkan Tuhan untuk menegur kita. Meskipun teguran itu kadang-kadang sakit, karena kita memang keras kepala kan. Dikasih tahu ngeyel, ya udah cuma bikin sakit, supaya kita datang kepada Tuhan, minta sembuhkan, lalu bertobat. Dikasih susah keuangan, supaya kita cari Tuhan, minta tolong Tuhan, lalu bertobat. Jadi kalau kita susah, jangan salahin Tuhan gitu. Karena itu bagian dari cara Tuhan untuk menegur kita yang keras kepala ini, untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang pertama tadi, supaya kita bisa menang, serahin aja hidup kita sama Roh Kudus. Biar Dia yang pimpin kita. Jangan coba atur hidup kita. Kalau kita coba atur hidup kita, itu sama saja kita cari sengsara. Dan nanti juga cari pacar juga gitu. Jangan cari sengsara. Jangan berusaha cari pacar sendiri, minta tolong Tuhan untuk carikan, oke? Ya, Mas Michael ketawanya rendah. Benar. Cari Tuhan, tanya Tuhan, harus itu tanya Mama. Ya Bapak, Mama itu dikasih Tuhan insting. Jadi kalau pacaran dari awal jangan sembunyi-sembunyi, kasih tahu, Mah ini aku naksir ini nih. Nanti Mama akan lihat lampu merah, lampu hijau atau lampu kuning dikasih. Jadi resiko ditanggung bersama dengan Mama. Ya. Yang kedua adalah tadi serahkan hidup sama Tuhan. Kita juga harus mengembangkan talenta kita. Pada waktu kita dipilih sama Tuhan, kan kita kan berjalan pulang kampung kan ya. Tuhan kasih bekal buat kita. Cuma bekal yang diberikan kepada kita itu bukan buat kita sendiri, tetapi bekal itu buat kepentingan bersama dengan semua orang percaya lainnya, dengan semua orang pilihan Allah lainnya. Karena bekal yang kita pegang itu nggak cukup buat kita sendiri, itu nggak cukup. Tetapi ketika bersama-sama saling berbagi, semua orang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Amin. Ulangi ya. Pada waktu kita berjalan pulang kampung ke surga, Tuhan kasih kita masing-masing talenta. Talenta itu bukan untuk kepentingan kita sendiri,
cerita tentang talenta ya. Ya kita ambil salah satunya lah dari Injil. Matius 25, coba. Matius 25 ayat 15 sampai 18. Kita baca pelan-pelan supaya sekedar mengingatkan kita. Tapi semua orang pasti sudah bolak-balik dengar ini. Nah ya, dari Matius 25 mulai ayat 15. Dan oke, satu persatu ya. Yang mau baca sama saya boleh. Kalau enggak capek ya udah dalam hati. Demikian firman Tuhan. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu berangkatlah tuan ini. Oke? Nah, ditinggalin ya. Satu orang pegang 5, satu orang pegang 2 talenta, yang satu lagi pegang 1 talenta. Hamba yang menerima, segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 5 tambah 5, 10 dia dapat. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi 2 tambah 2, 4. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pun pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Jadi dapatnya berapa? 1 plus 0. 1. Jadi tetap 1. Nah lalu baliklah uangnya itu. Nah mulai ayat yang 28, Mas Michael. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Daripadanya ini dari si yang punya 1 talenta tadi. Tapi nggak diapa-apain 1 talenta. Ambil aja dari dia. Berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Jadi yang 1 jadi 0, yang 10 jadi 11. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Nah, saya sudah bilang ya, berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat rata dan kertak gigi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan kasih kita talenta. Talenta itu harus digunakan. Talenta itu harus dikembangkan. Karena kalau tidak, seperti saya katakan tadi, kita akan kekurangan, kita akan kehilangan. Tetapi ketika semua orang menggunakan talenta itu, maka semua orang akan diberkati. Kita ini keluarga. Tuhan melengkapi kita satu sama lain dengan talenta kita masing-masing. Ada yang mimpin pujian, ada yang kesaksian, ada yang nyanyi, ada yang berkhotbah. Kalau semua orang misalnya khotbah, terlalu serius kita. Tapi kalau semua bisa nyanyi, gak ada yang khotbah, gimana kita bisa bertumbuh dalam pemahaman akan firman Tuhan? Jadi semua kita wajib memberikan supaya semua dapat, ya kan? Yang nggak bisa nyanyi dapat berkat dari nyanyian orang yang bisa nyanyi. Yang nggak bisa, yang sulit memahami firman Tuhan, jadi kenyang karena oleh firman Tuhan karena ada orang yang berkhotbah. Dia nggak harus berkhotbah, tetapi gara-gara ada yang berkhotbah di dalam lingkungannya, dalam lingkungan orang percaya, dia diberkati. Itulah maksud Tuhan memberikan kita talenta. Dan hukumnya apa? Bukan sunnah, hukumnya wajib. Karena kalau tidak, kita akan dihukum. Nah, itu hukum talenta. Jadi jangan berpikir bahwa aman-aman saja kita kalau ada talenta kita nggak berguna. Enggak. Kita harus bertanggung jawabkan talenta itu.
talenta itu membuat kita kaya, Bapak Ibu. Siapa nggak pernah merasakan mujizat Tuhan? Angkat tangan. Pernah ya? Pernah? Oke. Sekarang saya tanya, mujizat yang Anda terima itu datang jatuh dari langit ke tempat tidur Anda kan? Karena tiba-tiba di tangan sudah ada mujizat tadi? Enggak gitu kan? Mujizat itu datang dari siapa? Dari orang kan, betul? Bukan dari hantu kan? Mujizat Tuhan itu datang dari orang. Itulah talenta yang diberikan kepada orang itu untuk memberkati Anda. Saya tidak pernah lupa itu kejadian waktu Adeline, putri pertama kami itu pernah menitis dia usia 5,5 bulan. Itu duit kami lagi cekak. Karena saya waktu itu baru masuk Coffee Bean, baru aja grace, jadi belum terima hak karyawan, yaitu asuransi kesehatan. Padahal operasi itu sendiri butuh 30 juta ya, lebih. Dari mana datangnya uang itu? Belum dari langit. Enggak. Dari orang lain. Bahkan dari orang yang tidak kami kenal sebelumnya. Karena kami terlibat dalam beberapa pelayanan, jadi orang dalam grup itu seperti adik alumni Kristen UPN itu, ya transfer uang itu. Nggak pernah kenalnya. Oh jauh sekali katanya. Tapi dia kasih. Dan jumlahnya lumayan besar buat kami. Itu mujizat Tuhan. Itu baru satu. Masih banyak mujizat Tuhan lain yang kami alami. Bukan jatuh dari langit, tetapi dari Tuhan melalui saudara-saudara kita. Gitu juga Bapak Ibu dengan talenta kita. Kalau kita mau hidup nikmat, penuh dengan kemenangan, jadikan talenta yang Anda terima tadi itu kembangkan supaya orang lain diberkati. Amin. Amin. Ketika orang lain diberkati, Anda akan diberkati. Itulah cara kerja yang Tuhan inginkan dari kita. Yang ketiga, terakhir, biasakan 3. Tadi yang pertama, serahkan hidup pada pimpinan Roh Kudus. Semakin kita ngeyel, semakin kita membuat diri kita sendiri menderita. Yang kedua, kembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang diberikan kemampuan untuk memberi, berilah. Yang diberikan kemampuan untuk menyanyi, menyanyilah. Yang diberikan kemampuan untuk berkhotbah, berkhotbahlah. Yang diberikan kemampuan melakukan apapun juga lakukan. Apapun juga itu kita saling melengkapi dan saling memberkati. Mujizat datang dari itu. Ketiga, yang terakhir, jangan pernah menyerah. Karena apapun juga, kalau Anda berhenti sebelum nyampe di sana, sebelum nyampe di kampung, yang nggak ada gunanya. Tadi kan perjalanan kami berat ya. Saya bisa kebayang itu turun dari kapal di Rome belum ada pelabuhan rupanya ya. Jadi turun dari kapal, naik di perahu gitu, kebayang nggak? Kan itu kan goyang-goyang, Bapak Ibu, nurunin orang aja susah, apalagi nurunin barangnya gitu. Jadi kebayang 300 orang ya. Itu ngantrinya itu mungkin juga rebutan duluan bisa berantem juga itu orang itu kalau nggak sabar itu. Berapa meter jaraknya sampai ke daratannya itu dari kapal turun jangkar itu? Hah? Nah, setengah kilo. Kalau jalan masih mending. Itu kan perahunya paling kecil sekali. Itu paling nangkut berapa orang, belum lagi barangnya. Jadi itu baru perjalanan bagian yang terakhir itu. Apalagi yang sebelumnya. Nah kita juga dalam perjalanan hidup kita kan juga nggak mudah ya, penuh dengan perjuangan. Ya. Terima kasih ya Clara, ini lagunya bagus banget tuh.
sekali Yesus, ya, saya menangis dalam hati. Ya. Saya susah orang yang menangis. Mama saya meninggal, saya nggak menangis, dimarahin sama istri saya. Nangis aja, nggak bisa nangis mah. Karena di gaya militer cowok nggak boleh nangis. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus saja. Pasti sampai. Amin. Tadi kan sudah bilang, ada Roh Kudus, pasti sampai. Yang penting jangan menyerah, jangan berhenti, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya bilang sama putri saya Adel tadi, dia mau ikut sama temannya, dia kerja kelompok, habis itu lalu berikutnya dia bilang izin, jadi nanti aku ke gereja dulu ya sama teman-temanku. Dah ya. Tapi tadi pagi saya bilang sama dia, kamu udah 2 kali kamu bolos pelayanan. Bener apa enggak? Salah, jadi ya udah. Yang terakhir ya, jangan lagi. Ya memang gereja itu musiknya lengkap, AC, pakai AC, kita panas, orangnya juga tidak banyak, musiknya satu. Tapi saya bilang, gereja itu keluarga kita. Gereja itu teman kita seperjalanan, mudik. Ya, mamanya Kela dulu bareng Tante Lita, kita dulu pelayanan bersama-sama ya. Karena waktu masih di Sumatera, badan banjir. Nah, Kak Vin masih gadis, Bung Sandra lagi ganteng-gantengnya, David kerjanya bicara dulu praktir orang, hobinya bicara pokoknya buang-buang duit lah, kaya pokoknya, penguasa pelabuhan dulu, bicara kayak itu. Nah kemudian itu 30 tahun yang lalu kali ya, saya gabung 92, kalau nggak 93. Sekarang tahun 2002, 4 berapa masa kali itu? Hampir 30 tahun lah ya. Ya. Kemudian saya meninggal, Pak Lukas keluarga. Berapa tahun Pak Lukas? 3 tahun berapa Pak Lukas? Tahun 2000. Pas ya, kan hitungnya. Dan kita semua masih di sini. Kemudian Bu Kris datang bagaikan bunga sekeluarga ya, menambah keharuman gereja ini. Baik kami yang setia, ya kita masing-masing diberkati Tuhan dan kita tidak menyerah sampai dengan saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin ya. Nah ini keluarga yang Tuhan berikan buat kita. Saya kasih tahu sama Anda, jangan pernah tinggalkan gereja. Orang itu kalau loyal, Tuhan akan memberkati kesetiaan kita. Dan saya itu alami sendiri gitu. Saya itu tidak pernah meninggalkan tempat saya melayani. Tidak pernah. Saya itu dekat dua lembaga, satu gereja Kristen Nazaret, satunya lagi lembaga pelayanan mahasiswa Indonesia. Isinya orang-orang yang tidak sempurna. Lembaga itu juga sama-sama banyak kekurangannya. Tapi orang-orang yang tidak sempurna ini dipersatukan Tuhan untuk saling melengkapi, menikmati perjalanan bersama-sama sampai dengan akhir. Kalau Anda tidak setia pada satu hal, Anda juga susah untuk setia pada hal lainnya. Saya setia sama gereja saya, sama
gereja aja setia, saya pasti setia sama keluarga saya. Itu aja logikanya. Kalau Anda sudah nggak setia sama satu hal, Anda susah untuk setia pada hal-hal yang lainnya. Dan yang lebih utama, setia sama Tuhan, karena Tuhan selalu setia sama kita. Amin ya? Ya, kita baca Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Oke, kita baca sama-sama ya dengan suara keras, tempo perlahan. 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Perhatikan, kita hanya perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kita siapa? Tuhan. Serahkan, percaya Tuhan yang akan bertindak. Nah itu yang susah, karena kita biasanya ingin yang bertindak. Tuhan tolong berkati, saya mau begini nih, Tuhan tolong berkati. Tidak gitu. Tuhan bertindaklah untuk saya. Saya nurut. Saya harus ngapain Tuhan? Nah itu dia yang benar. Bukan Tuhan saya mau begini, berkati saya. Terbalik, Tuhan saya serahkan diri saya semua. Kamu mau saya ngapain Tuhan? Biar Tuhan jangan bertindak bagi kita. Amin. Lanjut ayat yang ke-6. 3, 2, 1. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan pasti akan menolong kita, meskipun kadang-kadang kita mengalami lembah kekalaman dalam hidup kita. Mazmur 55 ayat 22. Mazmur 55 ayat 22. Menjadi Tuhan yang indah buat kita. 3, 2, 1. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu, kapal kita boleh oleng. Kita bisa ditinggalkan dunia. Kita bisa mengalami penderitaan, kesulitan yang tidak kita pernah bayangkan sebelumnya. Tapi percayalah, semenderita-menderitanya kita nggak pernah sendirian. Amin. Semenderita-menderitanya kita, Tuhan bersama kita merasakan penderitaan kita itu. Amin. Tidak untuk selama-lamanya kita akan dibiarkan goyah. Ada firman Tuhan di bagian yang lain bilang begini, Allah itu, bahasa gampangnya, Allah itu gak sabar untuk menolong kita. Allah itu selalu berusaha untuk secepatnya menolong kita. Nah pertanyaannya, kenapa saya berdoa sekian lama kalau Tuhan tidak tolong? Kan gitu kan ya? Jawabannya adalah karena Tuhan hanya mau memberikan yang tepat buat kita. Tuhan hanya mau memberikan yang terbaik buat kita. Dan itu ada saat yang tepat untuk memberikannya bagi kita. Kita selalu berpikir, saya butuh ini, saya pasti bahagia kalau bisa begini. Enggak gitu. Tuhan tahu mana yang baik buatmu, yang gak baik buatmu, Tuhan gak kasih. Ya, orang bilang begini kan, anak muda tuh, waktu kuliah, saya mau lulus supaya bahagia. Setelah lulus, nganggur, ini juga. Setelah lulus, nganggur, saya kalau punya pekerjaan pasti bahagia. Setelah bekerja, juga stres dikerjain sama atasan, gaji juga gak naik-naik. Terus saya butuh cinta, dikasih nikah, berantem, malah stres. Tuhan, kalau saya dikasih anak, mungkin kita bisa hidup lebih damai, lebih bahagia. Dikasih anak, tak apa, yang bikin pusing bukan hanya pasangannya, tapi juga anaknya juga. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Siapapun itu
Kalau kita dapatkan, apapun itu kalau kita dapatkan, bukanlah sumber kebahagiaan kita. Jadi kalau kita belum menikah, kita nggak bahagia, nikah pun kita tidak akan bahagia. Kita belum dapat pacar nih, anak muda ini, ya, nggak bahagia. Lu dapat pacar pun nggak akan bahagia. Karena sumber kebahagiaan itu hanya pada Tuhan. Ya. Demikian pula hidup kita. Sama lah, saya saat ini juga bergumul kan. Saya sekarang kayak orang bodoh. Udah pensiun, kalau orang pensiun tahun dulu kan udah tua gitu ya. Udah nikmati mau pensiun aja, udah nggak usah kerja, anak-anak sudah mandiri. Dan saya pensiun ini masih SD kelas 1. Mas untung istri saya masih muda. 9 tahun. Tapi kan saya kayak orang bodoh. Masa suami nggak kerja, istrinya yang kerja banting tulang. Tapi saya mau ngapain ya? Uang pensiun saya sudah habis untuk modalin warung SKI, belum menghasilkan ya. Jadi saya itu hanya bisa berdoa saja. Tuhan, pulihkan ekonomi saya. Belum lagi saya mikirin, wih, persembahan saya, buat saya untuk gereja ini nanti gimana? Tipis kan? Jadi uang pensiun saya itu, waktu saya terima uang pensiun, saya sudah sisihkan sekian persen itu. Saya titipin ke rekening khusus. Jadi itu setiap bulan, makanya saya masih bisa kasih berbulan kan? Ya. Tapi makin tipis sudah. Jadi saya berdoa, Tuhan, ya berikan mujizat. Nah, tolong doa juga ya. Tapi sekarang saya hanya bisa beriman bahwa Tuhan pasti akan menolong saya. Tidak ada yang bisa saya lakukan gitu. Jadi benar-benar hanya minta tolong. Untungnya istri saya setia. Makasih ya. Tuh lihat kata Prabu Aja. Dia juga sebenarnya kasihan sama suaminya. Tuhan pasti menolong. Ya? Ya. Saya ini kesaksian bahwa supaya kita semua tahu bahwa kita masing-masing punya kesulitan kan? Ya. Makanya kita orang-orang yang punya kesulitan bersatukan di gereja ini untuk saling mendoakan. Nggak ada yang ngomong-ngomong di antara kita kan? Belum ada ya. Di suatu saat ya kita ya, kalau jadi konglomerat ingat orang tua kalian pernah prihatin ya. Nanti bikin gereja ini bagus ya. Ya Mas Meka ya? Oh Mas Meka mau jadi pendeta. Kamu yang tugas saya itu ya. Jaga, jogi gitu ya. Tuhan Yesus baik. Cuma kitanya nggak ngerti, betul? Cuma kitanya aja nggak ngerti. Jadi firman Tuhan ini merasakan kita, meskipun kita nggak mengerti, percayalah Tuhan Yesus itu baik. Kita kadang sering merasa sendiri, tapi percayalah, itu kamu yang nggak lihat Tuhan. Saya kalau ditanya orang sendirian, bang, enggak, sama Tuhan Yesus, dua aja nggak lihat. Tuhan Yesus bukan yang samping kita. Tuhan Yesus yang diwakili Roh Kudus itu diam di dalam hati kita. Dia jaminan bahwa kita pasti sampai akhir. Jadi kesulitan apapun yang kita alami, jangan percaya pada mata jasmani kita. Kita nggak sendirian. Tuhan bersama kita. Dan Tuhan pasti selalu siap untuk menolong kita. Amin. Amin. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini baik. Hidupku berbahagia. Terakhir kita baca Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 untuk kita bawa pulang. Ibrani juga bawa pulang deh. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Oke, kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras dalam tempo yang pelan ya. 3, 2, 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan
yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Kalau Tuhan Yesus mau mati buat kita, kurang apa lagi kasih sayang sama kita? Betul? Kalau Dia mau mati buat kita, masa Dia akan biarkan kita hidup tersiksa di dunia? Kalau Dia mau mati menderita buat kita, pasti dong Dia ingin kita bahagia. Amin? Amin? Ya. Mari kita sepanjang perjalanan mudik kita ke surga, kita selalu ingat kita tidak pernah sendirian. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya sama Dia, nikmati saja perjalanan hidup kita ya, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala hal. Amin. Minta tolong Kapit untuk memimpin dalam doa Kapit. Dua kali Kapit maju. Dan Bapak ya, sehat ya. Bapak Ibu, terima kasih mari kepala sadar dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami siang hari ini untuk dapat sama-sama duduk setia mendengarkan apa yang sudah disampaikan atau difirmankan oleh hamba-Nya Bapak Ari Tangguh. Melalui firman yang sudah kami dengar siang hari ini ya Bapak, kiranya dapat memberikan kami kehidupan yang lebih baik lagi dalam kami menghadapi kehidupan kami di hari-hari yang mendatang. Sehingga firman ini Tuhan tidak terlalu dari hadapan kami Tuhan, tapi firman ini boleh dapat menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami terapkan dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan di siang hari ini Bapak. Berkati hamba-Nya Bapak Ari Tangguh dalam penyampaian firman Tuhan pada jemaat Tuhan siang hari ini, maupun kami di Silo maupun pelayanannya di mana saja berada. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya dalam masa pendidikan, Tuhan berkati buat berhasil. Berkati juga Ibu Dewi dalam setiap tugas dan pekerjaan setiap hari, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati juga usaha-usaha saat ini dan saat ini sudah dijalankan, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa ya Bapak atas setiap kehidupan kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang berperkara dari kami semua dalam segi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan keluarga Ari Tangguh ke dalam tangan penasihat. Kami berdoa juga untuk hamba-Nya Bapak Pendeta Lukas, Tuhan, dan keluarga ke dalam tangan penasihat Tuhan. Berkati Bapak Pendeta kami Tuhan dalam setiap pelayanannya di gereja ini Tuhan. Kau berkati Kau bekerja apapun yang ditanya berhasil. Setiap pergumulannya Tuhan berkati buat berhasil. Berkati juga sebagai kepala keluarga Tuhan dalam rumah tangga, Tuhan berkati. Tuhan memperlancar semua apa yang dikerjakannya di keluarga Bapak Pendeta Lukas maupun dalam pelayanan gereja ini. Tuhan buat berhasil. Berkati juga Ibu dalam setiap pekerjaannya setiap hari Tuhan sebagai seorang pendidik. Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang, bagi anak didik dan sekolahnya di tempat mana Ibu bekerja. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anaknya dalam setiap
pendidikan anak-anak sekolah Tuhan berkati Tuhan berkasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang mungkin dalam keadaan sakit antara kami maupun yang di rumah. Tuhan berkati. Apapun penyakit yang kami derita Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup untuk mengangkat, Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kami semua, sehingga kami boleh sehat kembali, kami boleh sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pergumulan-pergumulan kami Tuhan di dalam jemaat kami Tuhan, jemaat di Silo ini Tuhan, setiap rumah tangga, keluarga Tuhan berkati, Tuhan luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami di Silo di tempat ini Tuhan. Gereja di mana kami berkecimpung, kami mempunyai wadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa gereja inilah yang membawa kami jemaat Tuhan sampai hari ini kami ada. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati gereja kami di siang dan malam di lingkungan Rawa Badat ini Tuhan. Setiap tetangga lingkungan tempat mana gereja kami ada ini Tuhan, maupun Bapak Gembala kami dan keluarga ada di dalam gereja ini. Kami percaya Tuhan bahwa kehadiran gereja kami di tempat ini Tuhan boleh membawa berkat bagi orang banyak di tempat ini Tuhan. Yang dimana kami tahu bahwa banyak hal-hal yang terjadi di sekitar gereja ini Tuhan. Tetangga kiri kanan muka belakang maupun di lingkungan gereja ini. Kami tolak semua hal-hal yang tidak berkenan. Kami percaya Tuhan biarlah gereja ini menjadi sumber, menjadi cermin bagi banyak orang di lingkungan mana gereja kami berdiri di Silo ini. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga rindu Tuhan supaya gereja ini boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru. Kami tidak tahu Bapak bahwa kapan kami bisa gereja ini bisa dipenuhi oleh jemaat-jemaat yang baru. Tapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau Allah sendiri yang sanggup Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa dan berbagai-bagai penjuru Tuhan. Biarlah mereka boleh hadir di gereja kami ini. Gereja kami ini boleh terbuka lebar bagi siapapun yang ingin datang beribadah di tempat ini Tuhan, gereja ini. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan akan nyata bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sandarkan seluruh rangkaian doa kami hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menguatkan kita, memberi semangat kita dalam perjalanan kita menuju pulang kampung ya, surga. Sepanjang hidup kita ya, menguatkan kita. Baik, Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita akan memberikan persembahan. Kantong persembahan ada di belakang, dan kita akan memberikan persembahan kita bergiliran dengan menaikkan pujian sukacita surga.
Kristus Juru Selamat kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah boleh memuji Engkau, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah boleh Tuhan memberi kesaksian menguatkan satu sama lain, dan kami juga sudah boleh memberikan persembahan. Persembahan yang kami berikan berasal daripada-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati apa yang kami kumpulkan ini, dan Engkau bisa mempergunakan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan berkat-berkat-Mu kepada kami. Engkau memberikan waktu, kesempatan untuk kami bisa beribadah menikmati firman Tuhan dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat GKN Silo di tempat ini. Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap kami masing-masing, baik orang tua, baik anak-anak, baik yang remaja. Tuhan Yesus, Engkau mencukupkan segala keperluan kami. Engkau memberkati hati kami dengan kedamaian. Engkau memberkati kehidupan kami sehari-hari dengan penuh sukacita. Dan Engkau memberkati apa yang kami lakukan, baik dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha kami, pelayanan kami. Tuhan, Engkau menjadikan yang berhasil. Terlebih untuk Bapak Gembala Sidang kami dan sekeluarga di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati setiap apa yang dilakukan dalam pelayanannya Tuhan, dalam memberitakan Injil, dalam menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak Tuhan, melalui penulisan buku, melalui kesaksian-kesaksian, penggambaran Injil, pujian-pujian yang dia bagikan di media sosial. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan Yesus, biarlah apa yang dilakukannya berdampak bagi orang lain dan makin banyak jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kehidupannya, Kau memberkati pelayanannya, Kau berikan kesehatan, Kau limpah-limpahkan berkat, perlindungan, pertolongan, semua yang diperlukan dalam kehidupannya beserta keluarganya. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, dan Kau juga memberkati seluruh jemaat, keluarga jemaat secara keseluruhan. Tuhan Yesus, dalam kehidupannya juga Engkau memelihara kami semua. Terima kasih ya Bapak. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing dari kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal.
Masih tetap berdiri, kita akan menutup ibadah kita dengan pujian Tebarkan Jalan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan kami merasa bahwa Tuhan selalu memperhatikan kami, memperdulikan kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga kami semakin hari semakin nyata bahwa Tuhan selalu ada di dekat kami, dan kami melalui berbagai macam hal yang kami lakukan dalam hidup ini, bahwa Tuhan ada di situ dan Tuhan menyertai kami, dan kami boleh bersuka cita dalam kehidupan kami meskipun kami di dalam kesusahan ekonomi, kesusahan keuangan, atau kesusahan yang lainnya, bahwa Tuhan tetap menolong dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang menghibur kami, menguatkan kami, supaya kami tetap setia sampai pada akhirnya dalam perjalanan hidup kami untuk menuju surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati Bapak
Andri yang sudah menyampaikan firman. Tuhan memberkati kerinduannya, cita-cita yang belum tercapai. Tuhan juga tetap melayani dalam memberkati dalam pelayanannya. Tuhan juga memberkati dalam usahanya warung SKI. Tuhan memberkati istrinya yang terus bekerja dan untuk merawat keluarganya. Tuhan, keluarga ini bersama dengan anak-anak menjadi teladan bagi kami semua, dan Tuhan memberkati hidupnya. Demikian juga kami semua yang berusaha di bidang kami, yang membuka warung kelompok maupun yang bekerja di perusahaan, di pendidikan, dan di tempat yang lainnya. Tuhan memberkati apa yang kami buat, supaya itu bukan karena kekuatan kami semata-mata, tetapi karena kekuatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, menyertai kami untuk berpisah satu sama lain menuju ke keluarga kami. Di sana ada damai sukacita yang berasal dari Tuhan. Akhirnya saudaraku yang terkasih, pulanglah engkau ke rumah masing-masing dengan disertai kasih dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih melalui Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita supaya kita tetap setia mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita untuk masuk di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh OL pada saya. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua jemaat Tuhan, rekan Silo yang berkati Tuhan. Saya ada kembali di Jakarta bersama keluarga semua karena kebaikan Tuhan. Dan pada ceritanya itu panjang ceritanya. Tetapi saya mempersingkat saja karena seharusnya saya harus bercerita dan bersaksi apa yang kami hadapi, alami selama perjalanan kami dari Jakarta ke kampung dan dari kampung sampai ke Jakarta. Puji nama Tuhan, saya bersyukur atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang begitu baik, begitu besar dalam kehidupan kami. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan menceritakan sedikit perjalanan kami dari Jakarta. Sebelum kami berangkat, memang keberangkatan kami ini bukan dari Tanjung Priok. Jadi kami harus ke Surabaya dulu. Kami ke Surabaya, kami harus memerlukan mobil, ya, mobil yang besar itu Damri. Jadi kalau pulang itu kan tentu harus bawa barang yang banyak, apalagi pulang dari kampung halaman. Jadi kami panitia itu udah kasih info ke grup bahwa kami melayani hanya manusia bukan barang-barang. Tetapi di mana kami pulang itu kan kami harus persiapan dengan matang, baik barang-barang kami yang kami bawa maupun uang. Ya secukupnya dengan kemampuan kami.
Tapi puji Tuhan kami berangkat dari Jakarta itu tanggal hari Selasa ya, Selasa bulan kemarin itu saya sudah lupa tanggalnya. Dengan Damri ada 4. Jadi kami harus kumpul dulu bawa barang-barang dari rumah masing-masing ke lokasi yang sudah ditentukan. Nah, di sana baru kami berangkat dari Jakarta atau dari lokasi setempat jam 5 sore. Kami berangkat ke Surabaya. Dan kami harus bawa barang-barang kami banyak. Dan memang banyak warga-warga Jakarta, Rumean yang ada di Jabodetabek ini sebagian besar pulang. Jadi kalau dibilang mobilnya penuh semua, berat memang penuh, dan ya puji Tuhan semuanya bisa masuk dan kami selamat sampai di Surabaya. Dan kami turun, kami akan melanjutkan perjalanan, kami pindah ke kapal Pelni Labobar yang akan membawa kami ke Ambon. Puji Tuhan semua berjalan dengan lancar di sana, walaupun dengan penuh perjuangan dan kecapean tentunya pasti ada. Dan ini bukan kami orang dewasa, ada anak balita juga, bayi, anak pemuda semuanya pada pulang karena ini suatu maksud yang penting di kampung halaman kami, yaitu pengresmian gedung gereja Rumean yang baru. Jadi semuanya diharuskan pulang dari berbagai-bagai penjuru yang ada di Indonesia ini. Jadi kami pulang, kami di Ambon, kami sudah ditunggu dengan keluarga besar yang ada di Rumean juga, dan di Ambon yang tinggal di Ambon kota, semuanya sudah terkumpul di Ambon. Yang dari belakang-belakang Ambon juga semuanya terkumpul di kota Ambon. Jadi begitu kami rombongan dari PKBR Rumean Jakarta, kami sampai tanggal 21, kami berangkat dari Surabaya tanggal 17, kami tiba di Ambon tanggal 21. Jadi puji Tuhan kami, kapal yang angkut kami dari Ambon ke Rumean itu sudah tiba. Jadi kami langsung turun dari kapal Pelni, kami pindah ke kapal kecil yang membawa kami ke kampung halaman. Itu memang sangat ribet, memakan waktu dan pengangkutan barang ini yang kami repot di sana. Tapi puji Tuhan semua berjalan dengan baik dan panitia sudah mengaturnya semua. Jadi ya, kami tidak ada timbangan-timbangan, hanya kami membayar guru masing-masing. Jadi semua turun dengan aman, kami pindah dengan kapal yang kecil lagi, bawa kami ke kampung halaman, semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan sampai kapal ini yang membawa kami di kampung. Jadi kapal ini dia tidak langsung ke dermaga. Biasanya kan kalau setiap kapal yang jurusan ke sana harus berlabuh di dermaga, di pelabuhan Larat, yaitu tempat kelahiran saya. Tapi ini karena membawa rombongan, jadi dia langsung ke kampung Pasagran. Memang belum ada pelabuhan di sana karena tidak bisa. Ombak angin kencang dengan situasi keadaan di sana tidak memungkinkan. Jadi belum bisa ada pelabuhan. Jadi kami agak sulit juga di sana karena kami harus turun pengangkatan barang, harus melalui perahu yang besar, pakai tali dan angkat satu-satu turun di perahu. Dengan manusia yang jumlahnya begitu banyak, kira-kira 300 sampai 400 orang di dalam kapal itu, gabungan dari Jakarta dan Ambon. Itu hanya untuk orang Rumean saja, jadi tidak mengangkut oleh penumpang-penumpang lain. Tapi semua puji Tuhan, walaupun ada gelombang sedikit-sedikit, tapi semuanya selamat sampai di kampung halaman dan penyambutan semuanya berjalan dengan lancar karena sudah diatur oleh panitia pusat di kampung maupun yang ada di Jakarta. Jadi kami pulang di sana juga, kami waktunya sedikit. Kami sampai tanggal 24 di kampung halaman. Itu banyak kegiatan, jadi sudah dikasih tahu dari panitia bahwa tidak boleh pulang ke kampungnya sendiri-sendiri dulu, karena kampung kami di sana kan bisa-bisa, harus nyebrang lautan ke kampung kami saya ke Larat. Jadi sudah dikasih tahu selama masih di Rumean kegiatan belum selesai, belum bisa ke kampung masing-masing. Jadi kami sampai tanggal 24, besoknya langsung ada kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan sebelum harinya tiba untuk pengresmian gereja tanggal 29 Desember. Jadi kami ada kegiatan terus di sana, puji Tuhan semua berjalan dengan lancar dan puncaknya tanggal 29 itu semua mengadakan pengresmian bersama.
Jadi kampung Rumian itu memang penuh dengan orang. Jadi para hamba Tuhan yang ada di Tanimbar semuanya diundang juga, Sebode diundang semuanya. Puji Tuhan semua berjalan dengan lancar. Karena ini gereja semuanya pada takut. Biasanya kalau di kampung halaman masalah gerejawi itu semuanya pada fokus dan semuanya berjalan dengan lancar. Karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, kami semua berkumpul dengan keluarga, orang tua, saudara-saudara, keluarga yang jauh dari berbagai daerah juga kami berkumpul bersama-sama. Dan puji nama Tuhan, saya mempunyai waktu hanya 2 hari saya sempat pulang ke Larat. Jadi saya harus selesai penulisnya tanggal 29, besoknya tanggal 30 saya harus ke Larat. Karena itu kampung halaman saya harus ke sana. Jadi keluarga juga sudah tunggu di sana. Saya bilang tidak Sadrak, kami harus naik motor lagi yang besar ke kampung, ke Larat sekitar 2 jaman, 3 jaman sampai. Puji Tuhan bertemu dengan keluarga di sana semua, saudara semua dengan keadaan baik sehat. Kami hanya 2 hari di kampung halaman kami. Sebenarnya belum puas, namanya baru pulang sekali ya, bertahun-tahun baru ketemu keluarga di kampung, tapi keadaan lah yang membuat kami ya harus berpisah dengan keluarga kami di kampung halaman walaupun hanya 2 hari. Puji nama Tuhan semua keadaan baik, sudah lihat makam orang tua dan semuanya. Kami kembali lagi ke Rumian dan besoknya ada acara malam. Terus besok kami dijemput tanggal 4 itu kami sudah dijemput dengan kapal kembali ke Rumian untuk mengangkut kembali rombongan dari Ambon, Jakarta dan Ambon kembali ke Ambon kota. Jadi kapal itu langsung 2 hari, dia nggak singgah-singgah ke Tual dan lain-lainnya. Jadi saya bilang, aduh kapal ini langsung aja, nggak mampir-mampir, maksudnya nggak mampir ke Tual. Padahal rencana saya mau ke Tual, ketemu adik-adik di Tual. Mereka udah tunggu-tunggu juga di Tual, tanya-tanya, kakak kapan ke Tual, mampir apa enggak? Jadi kalau saya mampir Tual kan saya dapat, bukan mau soal dapat saku, memang tempatnya di Tual memang tempatnya saku, tempatnya embal. Kalau bahasa Tual mungkin Pak Adi udah tahu ya, Kelanggur itu terkenalnya embal ya. Nah itu mereka udah sediakan, tentunya gimana saya nggak mampir di Tual, saya mampir Ambon. Tapi puji Tuhan lah kami tiba dengan selamat, walaupun saya tidak mendapat sagu di Ambon, saya mendapat sagu juga di Larat. Puji nama Tuhan. Baik, puji Tuhan atas kasih Tuhan kami tinggal di Ambon 3 hari untuk menunggu kapal Perli yang akan ke Jakarta. Kami ke Jakarta dengan kapal KM Tidar. Jadi ya kami bisa ronda-ronda, kalau bahasa ronda-ronda keliling Ambon dulu, jalan-jalan sebentar, ya, kami berangkat lagi. Tapi puji Tuhan dalam kapal, walaupun 4 hari dalam kapal, tapi kebersamaan kami di kapal itu kayaknya udah milik orang Rumia saja dalam kapal. Karena itu udah diatur sama panitia dari Permi. Jadi 1 dek itu ada 2 dek itu hanya khusus untuk orang Rumian. Jadi kita mau menyanyi, mau bikin apa saja boleh, nggak apa-apa. Asal jangan minum minuman keras dan bikin kacau di kapal. Tetapi puji Tuhan kami juga masih diberi kesempatan hari Minggu untuk beribadah KM Tidar. Dan juga waktu ke Ambon kami juga beribadah di KM kapal KM Aboba. Puji Tuhan kami diberi kesempatan dari pihak kapal. Memangnya seharusnya begitu kalau setiap hari Minggu ada kegiatan ekumene di kapal. Jadi gabungan sama perempuan-perempuan yang lainnya. Jadi yang paling banyak itu kami orang Rumian yang bikin dulu ruangan ibadah, tempat ibadah di kapal itu. Puji Tuhan semua berjalan dengan lancar dengan baik dan saya bersyukur hari ini kami keluarga bisa kumpul walaupun saya sempat sakit juga. Kena flu dan batuk dari Rumia, saya sempat ke puskesmas Rumia untuk pengambilan obat. Mungkin situasi keadaan juga dan air juga mungkin saya batuknya nggak hilang sampai pusing. Tapi puji Tuhan bisa bertahan di dalam kapal. Dan kami tiba di Jakarta tanggal hari Senin kemarin itu dengan selamat, tidak kurang satu apapun, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kita kebaikan Tuhan yang besar, sehingga hari ini kami keluarga bisa ada bersama berkumpul dengan jemaat semuanya, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan.
Puji nama Tuhan, inilah cerita singkat dari kami perjalanan ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Fit untuk ceritanya. Seru ya pulang kampung, rame-rame lagi. Kalau saya belum pernah mengalami Bu. Paling saya pulang kampung sama suami anak. Tapi kalau sama keluarga besar yang banyak itu belum pernah. Ya, puji Tuhan, Bu Fit merasakan sukacita pulang kampung bersama keluarga besar, bisa menikmati semua acara peresmian gereja yang ada di sana. Ya, puji nama Tuhan, Allah itu baik. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian Give Me Oil in My Life. Ini lagu sekolah minggu kan.